haus. Puasa ya. Halo, selamat siang. Semuanya perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni. Saya yang akan menjadi moderator di acara webinar kali ini atau ngobrol online. Yang temanya adalah tentang pemanfaatan ICT dalam manajemen usaha padi dan pemasaran. Sebelumnya saya mau tahu dulu sebentar ya, saya mau tanya kira-kira partisipannya udah pada masuk belum ya? Udah banyak yang masuk atau kita harus tunggu 3 menit lagi mungkin? Ya Bu, kita minta 3 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Menit lagi ya. Kita sih pengennya on time, tapi ternyata belum. Kita baru ada sekitar 31 yang masuk. Kita tunggu sampai minimal di atas 50 yang sekarang. Dari BI juga ikut. Oh iya, Prof. Halo Mbak Dara ya. Ada dari DUPK Bank Indonesia, saya lihat. Wah, banyak banget nih yang ikut, alhamdulillah ya. Bapeda Garut. Mungkin sebelum kita, tapi agak susah ya. Sebentar. Wah, ada Pak Sutarto loh. Siapa tuh Pak Sutarto, Pak? Aduh, harus tahu itu Ketua Umum Perpadi. Oh gitu, selamat datang Pak Sutarto. Pak Sutarto Limuso, mantan Dirut Bulog, Bapak Ibu senior kita itu beliau. Bisa disapa Mbak. Ada Pak Sutarto Limuso. Sebentar, Pak Waladi akan menyampaikan. Beliau presidennya petani padi Indonesia itu Pak Warsito ya. Wah, keren banget ya Pak Sutarto. Apa kabar? Semoga tetap hadir sampai akhir acara ya. Dan bisa berdiskusi ya. Mungkin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari petani padi atau penyuluh pertanian mengenai pemanfaatan ICT ini. Mungkin bisa memberikan ide dan memberikan ide dan yang lainnya lah tentang pertanian. Terakhir beliau sama saya di TV One waktu membahas impor beras dengan saya offline waktu itu di studio. Banyak karena saya perpadi misalnya. Oh, udah ada pertanyaan tuh. Buat Pak Warsito tuh. Sunda Pak. Gimana cara ada yang nanya ya? Dapat juga nih. Coba saya lihat. Nih teman-teman perpadi banyak nih yang ikut nih, Mbak Dewi, Mbak Rani. Apa namanya Pak? Perpadi. Perpadi. Oh, perpadi ya Pak ya. Ya. Jadi itu kalau untuk padi atau beras ya mereka punya di asosiasi namanya perpadi.
Oke. Oh, Ini begitu. dari Oke. ada dari Dinas Pertanian juga nih Bu Dewi. Dinas Iya. Pertanian dari Garut atau Lombok? Ini belum tahu nih dari mana. Oh ya, kita ucapkan selamat datang pada para peserta. Senang sekali bisa hadir Bapak dan Ibu sekalian di acara ini. Apalagi didatangi oleh banyak pemangku kepentingan di bidang pertanian. Ya. Ada staf lapangan juga Bu dari IPD MIP. Oke, IPDMIP. Iya. Selamat datang Bapak Ibu. Itu ada namanya enggak ya? Saya cek dulu sebentar. Boleh nggak ya Pak. diminta? Pak Soheh Maulid dari staf lapangan IPD MIP. Itu dari Garut, Bu. Oh iya, dari Garut ya. Dari Garut. Ya, ada di DI Belah Nangka itu Pak Prof. Mungkin pernah ketemu Pak Prof juga. Ya, ya, Pak Sohaya. Ada juga Pak Sutarto ya. Nah, itu tadi yang sudah Iya. disebutkan oleh Iya. Pak Prof. Firdaus Prof. sebelumnya. Firdaus, ya. Pak Sutarto sudah hadir. Beliau dulu di Rut Bulog, Baran. Tunggu sebentar, kita akan menampilkan para panelisnya dalam satu layar. Awal lagi, boleh.
Udah di atas 50 ya. Ya belum 46 attendee-nya. Tapi partisipan termasuk kita berarti ya. Ini udah bisa dimulai ya, Dewi? Sudah mendekati. Masih di mute, Bu. Oh, masih di mute. Oke, Ya, sudah. ya. Maaf ya, memang ini kita sedang online, jadi semua pembicara ada di rumah dan di lokasi masing-masing. Pertama kita akan mulai saja webinar kali ini. Webinar kali ini adalah webinar yang digagas oleh HP Regis yang bekerja sama dengan program PA 9391 ADB. Kita akan mulai sekilas tentang, saya akan berbicara sedikit tentang HP Regis. HP Regis atau HP Regis adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri sejak 2012. HP Regis sendiri memiliki fokus untuk mengembangkan teknologi dan aplikasi di bidang pertanian. Untuk sementara kita lihat dulu, simak bersama-sama video dari HP Regis. Masih unmute ya, Bu? Belum di-unmute ya, Bu? Ya. Oke. Maaf ya, operatornya bingung. Oke, ini acaranya santai, jadi jangan terlalu panik, saya nggak panik. Mas operator, are you okay? Oke, kita udah bisa mulai ke videonya atau belum? Oke, videonya sendiri akan kita mulai, jadi balik lagi kita mungkin mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan tentang petani apps. Mungkin Mbak Rani bisa menjelaskan sedikit ya Mbak Rani. Kita langsung introduction Mbak Rani juga nih jadinya. Mbak Rani, tentang petani apps itu sendiri ada yang mau disampaikan mungkin Mbak Rani? Iya, terima kasih Bu Dewi. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti akan lebih jelas ketika nanti saya akan presentasikan terkait dengan penggunaan aplikasi petani. Kurang lebih mungkin sepertinya kalau dilihat dari partisipannya ini Bu, kebanyakan kayaknya pengguna-pengguna sudah termasuk sebagai pengguna-pengguna aplikasi petani nih kayaknya. Jadi mungkin sebagian sudah pada kenal kali ya dengan aplikasi petani itu seperti apa gitu. Tapi sebetulnya pada dasarnya aplikasi ini memang kita memang membangun aplikasi ini memang untuk kebutuhan pemanfaatan teknologi informasi khususnya untuk di pertanian ya seperti itu. Nah, ruang lingkupnya luas ya, tidak hanya di padi saja tapi semua jenis budidaya komoditas apapun yang bisa petani gunakan untuk manfaatkan di dalamnya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Kalau Pak Walardi, mungkin kita bisa mulai dengan presentasi Bu Rani dulu sebelum videonya dimulai. Oke. Videonya udah siap ternyata. Mohon maaf ya, oke, videonya sudah siap. Kita akan setel video tentang HP Regis ya, supaya pemirsa semua juga jadi lebih tahu apa sih HP Regis sendiri gitu ya. Oke, Pak Walardi silakan.
Data dari Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja yang bergerak di bidang pertanian di Indonesia pada 2018 adalah sebanyak 28,79% dari seluruh angkatan kerja yang ada. Namun, jumlah ini dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Sedangkan, semakin lama jumlah petani semakin menurun. Petani sering kesulitan untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Petani membutuhkan akses untuk menyelesaikan masalahnya. Tak hanya akses informasi, namun juga teknologi. PT Adflegis Indonesia menghadirkan berbagai macam aplikasi untuk memudahkan pekerjaan petani. Aplikasi berbasis mobile disusun agar mudah digunakan oleh petani dengan penerapan teknologi terbaik. Aplikasi Data Hub dapat digunakan petani untuk mengukur lahannya dan menyimpan informasi lahan, mulai dari posisi lahan hingga riwayat kegiatan yang dilakukan di lahannya. Aplikasi petani membantu petani menemukan jawaban dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Berbagai fitur dibuat sebagai wadah bagi petani untuk mengakses informasi terpercaya dan ruang diskusi untuk sesama petani maupun bersama ahli pertanian. Kita paham bahwa proses budidaya yang maksimal dapat menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Hal ini akan lebih menguntungkan petani. Bersama Rego Pantes, petani dapat menentukan harganya sendiri dengan menghitung biaya yang dikeluarkan selama masa budidaya hingga masa panen. Produk yang berkualitas akan memberikan kepuasan tak hanya kepada petani, namun juga untuk konsumen. Petani berdaya adalah tujuan Adflegis Indonesia. Oke, sekarang kita mulai presentasi dari Mbak Rani, mungkin supaya lebih jelas lagi, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah menjadi pengguna dari petani aplikasi, tapi saya yakin ada banyak juga nih yang belum tahu tentang aplikasi, salah satu besutan dari Adflegis yaitu aplikasi petani. Kita undang Ibu Rani Mutiarawati. Sebentar ke sini. Oke, Bu Rani, sebelum presentasinya sedang disiapkan oleh Pak Waladi, mungkin Bu Rani bisa ngobrol sedikit ya tentang saat ini tuh berapa sih pengguna dari petani aplikasi sendiri? Ya, saat ini kita sudah menjangkau seluruh Indonesia, Bu. Jadi saat ini pengguna kita sudah sekitar 50.000 di aplikasi, gitu. 50.000, oke. Iya, 50.000 petani yang sudah tergabung dalam aplikasi kita. Kalau tidak salah di Adflegis sendiri punya beberapa aplikasi ya. Saya ada Rego Pantes dan sebagainya gitu. Ya. Oke, jadi sebetulnya kita sendiri ini dari hulu ke hilir sebetulnya untuk pengembangannya ya. Jadi dari hulu kita ada provide beberapa beberapa platform di mana itu kita akan bantu petani dari bagian hulu melalui akses informasi yang kemudian kita akan salurkan ke hasil tanian mereka sampai dengan ke bagian hilirnya gitu. Nah, jadi ada 3 sebetulnya yang kita provide. Mungkin sudah bisa kebaca dari video yang tadi kita tampilkan, di mana ada aplikasi pendataan yang informasinya adalah berupa pendataan lahan petani ya, registrasi lahan itu yang biasanya mungkin bisa digunakan juga oleh penyuluh pertanian di lapangan. Kemudian juga ada aplikasi petani yaitu yang memang target penggunanya sendiri adalah petani secara langsung. Selain itu ada namanya Rego Pantes. Jadi saat ini fokus kita ke B2B ya. Jadi kita salurkan hasil produksinya langsung kepada hotel, restoran, dan industri. Kurang lebih begitu ya, Bu Dewi. Oke. Mungkin kita mulai presentasi dari Mbak Rani ya, Mbak Rani ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke.
Selamat siang semuanya Bapak Ibu peserta webinar. Mungkin sudah tahu untuk topik pembahasan yang mau kita bahas ini adalah sebetulnya tentang penggunaan ICT. Jadi kalau kita lihat saat ini memang kebutuhan sehari-hari kita pastinya udah pasti berhubungan dengan teknologi informasi ya, baik itu handphone ataupun yang lainnya pasti udah kita gunakan gitu. Apalagi di bidang pertanian gitu. Sekarang juga sudah sudah mulai menggunakan teknologi informasi di mana itu perlu dilakukan dalam proses membantu untuk budidaya petani. Next, Pak. Nah, oleh karena itu, HWLG sendiri ini mengembangkan salah satu aplikasi bernama aplikasi petani. Jadi apa sih sebetulnya aplikasi petani? Aplikasi petani adalah sebetulnya salah satu media penyuluhan pertanian berbasis Android, di mana tujuannya kita memudahkan petani untuk bisa berkomunikasi dengan pakar pertanian ataupun yang lainnya, serta informasi tentang pertanian itu kita coba sampaikan dalam platform tersebut. Dan kenapa aplikasi petani itu penting? Jadi fitur-fitur ini itu membantu petani seperti metode budidaya, kemudian informasi harga, informasi pasar, manajemen lahan, informasi cuaca ataupun informasi program terbaru itu kita coba selalu sampaikan dalam aplikasi tersebut. Next, Pak. Nah, mungkin ini salah satu fitur aplikasi yang menjadi mungkin di sini Bapak dan Ibu salah satu pengguna aplikasi petani, jadi sudah tidak asing mungkin ya dengan aplikasi dengan fitur forum ini. Jadi di mana fitur forum ini menyediakan kemudahan memberikan kemudahan kepada petani di mana apabila mereka mengalami kesulitan pada saat proses budidaya di lapangan. Jadi di forum ini nanti petani bisa saling berinteraksi, bertanya dan berjawab, bertemu dengan sesama komunitasnya, dan kemudian apabila mereka ingin bertanya, mereka akan dibantu oleh pakar pertanian di bidangnya. Ya, next, Pak. Oke, nah salah satunya fitur kalender tanam. Boleh di next? Ya. Kalender tanam ini adalah salah satu panduan sebetulnya yang bisa digunakan oleh petani untuk membantu mereka merencanakan proses budidayanya gitu ya, dan membantu untuk mengatur atau kebutuhan terhadap mungkin perairan ataupun pestisida begitu ya. Nah, fitur ini kita bekerja sama dengan dengan Kementerian Pertanian yaitu di BPP. Nah, ini kita coba tampilkan sedemikian rupa agar petani bisa lebih mudah untuk memahami. Next, Pak. Ya, pelaporan irigasi. Ini adalah salah satu fitur juga yang bisa digunakan oleh petani, di mana petani bisa memberikan satu macam laporan. Jadi, contohnya misalkan ada petani yang memang mempunyai keluhan terhadap masalah irigasinya ketika yang mereka dapatkan di lahan. Mereka bisa foto permasalahannya, mereka bisa kirim laporannya. Nah, kemudian laporan ini akan kita simpan di data kami dan kemudian akan kita tidak lanjuti kepada pihak terkait. Nah, namun untuk fitur ini masih tersedia di lokasi Garut dan Lombok Timur karena memang kita sudah kerjasama di dua lokasi itu. Namun ke depannya kita akan melakukan pengembangan secara terus-menerus untuk bisa ditampilkan di semua lokasi. Ya, next, Pak. Nah, untuk fitur artikel dan fitur video, nah ini adalah salah satu fitur yang kita coba buat agar petani bisa membaca atau memberikan tanggapan sekaligus berdiskusi dengan pengguna lainnya di sini. Jadi artikel dan video ini kita coba sampaikan kepada petani, kita kemas sedemikian rupa agar mereka bisa memahami tentang proses praktik pertanian yang terbaik di dalamnya. Next, Pak. Boleh next lagi. Tadi video sudah. Ya, oke. Buletin Lisa. Nah, Buletin Lisa ini adalah salah satu fitur baru. Ini kita coba terapkan di sini karena kita melihat banyak banget nih interaksi pengguna di dalam platform petani, di mana mereka suka nih membaca artikel sama video yang kita publish. Jadi kita coba bikin salah satu buletin di mana ini isinya itu adalah kumpulan-kumpulan artikel menarik yang sudah kita publish sebelumnya, tapi khususnya memang di bidang pertanian. Nah, petani di sini mereka bisa mendownload
buletinnya. Jadi mereka bisa share juga ke petani-petani yang lainnya yang memang mereka belum mendownload aplikasi petani gitu. Jadi bisa saling ini ya, saling belajar sama lain ya. Oke, next. Ya, ini fitur toko ini jadi salah satu fitur andalan juga dalam aplikasi petani. Jadi petani itu nanti bisa jual hasil panennya di dalam aplikasi ini. Nah, sebagai contoh mungkin ada salah satu panelis kita di sini nanti namanya Pak Warsito. Nah, mungkin nanti Pak Warsito bisa jelaskan juga terkait bagaimana Pak Warsito sudah berhasil menjual di aplikasi kami ini. Gitu. Oke, next. Nah, cuaca. Nah, kita sudah bekerja sama juga dengan BMKG, jadi petani sudah bisa melihat informasi cuaca setiap hari dalam aplikasi ini. Jadi ini membantu mereka dalam memantau cuaca sehingga membantu proses budidayanya dalam kegiatan sehari-hari. Ya, next. Harga komoditas ini juga menjadi satu panduan untuk petani. Jadi di mana harga komoditas ini kita coba publish dalam satu aplikasi petani. Ini data kita bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan ya. Kita akan publish, kita akan perbaharui setiap pukul 7 setiap pagi. Nah, harga komoditas ini menjadi panduan untuk petani. Mungkin petani bisa mendapatkan insight ya ketika mereka mau menjual produknya, itu mungkin bisa belajar dari panduan harga yang kita publish di dalam aplikasi. Next. Nah, ini sebagai sebagai kontribusi kita juga terhadap petani, kita coba memperkenalkan petani terhadap satu platform yang kita punya juga yang bernama Rego Pantes, di mana ketika petani mempunyai kesempatan untuk menjadi salah satu supplier kami, tetapi memang kita mempunyai ketentuan yang berlaku ya ketika petani menjadi salah satu supplier kita. Nah, petani bisa join atau petani bisa daftar di sini, dan kita nanti akan melakukan satu assessment kepada petani dan akan coba bantu kalau sesuai dengan kriteria kita akan salurkan untuk komoditasnya atau hasil taninya kepada customer. Next Pak. Nah, mungkin dari tadi kita sudah banyak ngebahas tentang fitur yang ada di aplikasi. Nah, tapi sebetulnya apa sih fungsi-fungsinya itu dan apa sih benefitnya gitu lah kalau misalkan petani sendiri itu bergabung nih di aplikasi petani. Nah, salah satunya ini kita sudah coba menerapkan semacam metode yang kita berikan nama adalah closed loop. Ini adalah untuk salah satu budidaya cabai. Nah, kita lakukan ini adalah di daerah di lokasi Garut. Nah, kegiatan closed loop yang kita lakukan ini adalah sebetulnya membantu petani dalam proses budidayanya, menerapkan SOP yang tepat ketika menanam cabai, sampai dengan harapannya adalah produktivitasnya adalah meningkat daripada sebelumnya. Dan dari hasil cocok tanam tersebut akan langsung salurkan kepada industri, di mana saat ini sudah bekerja sama juga dengan Paskomnas dan Indofood gitu. Nah, hal ini kita lakukan bersama-sama dengan beberapa pelaku terkait gitu ya, di mana kita bersama-sama dengan Mercy Corp Indonesia, kemudian dengan Kementerian Perekonomian, pemerintah Garut tersebut, IPB, ada Profesor Firdaus juga di sini ya, dan kemudian ada juga dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat gitu. Nah, dari closed loop ini pun sendiri sebetulnya sudah dijadikan sebagai salah satu penerapan yang bagus ya untuk kedepannya dan sudah disonding juga nih oleh Pak Jokowi. Oke, next. Nah, dari hasil itu tadi kita sudah saat ini sudah dalam proses tahap untuk pemanenan. Jadi kalau dilihat itu ada beberapa petani kita nih yang sudah senyum ya dan sudah lihat hasil panennya sudah coba melimpah. Nah, itu sudah kita coba sampai sambungkan ke akhir, ke customer akhir, ke industri. Nah, dan selain itu juga kita juga bisa melihat petani yang yang bergabung dalam aplikasi petani ini, salah satunya ada Pak Warsito di sini.
Nah, ini Pak Warsito sudah mencoba menjual produknya juga ya, kurang lebih Pak Warsito sudah mendapatkan sekitar income-nya 10 juta ya Pak ya dari hasil jual beli. Oke, jadi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi sebetulnya penggunaan ICT itu adalah salah satu praktek terbaik juga yang mungkin bisa kita terapkan ke depannya. Ya, itu sepertinya mungkin yang disampaikan dari kami. Dan berikutnya, nah mungkin bagi pengguna, bagi partisipan-partisipan di sini yang belum tahu apa itu aplikasi petani, nah nanti bisa download ke Play Store, nanti bisa cari nama aplikasinya itu petani, nanti klik petani aja di Google Play, nah nanti kemudian bisa langsung download. Ya, next Pak. Ya, nah, nanti download saja di aplikasi namanya aplikasi petani ya. Oke. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Masih mute Mbak Dewi. Masih mute, Bu. Peserta yang ingin bertanya? Oke, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa bertanya segera di dalam ada satu fitur namanya Q&A, ada di bawah atau di kanan atas ya? Di bawah ada Q&A. Di situ bisa ditanyakan dari sekarang, walaupun mungkin masih belum tahu ya pembicaranya ngomong apa. Nantinya di akhir acara kita akan kasih Rp500.000 kepada penanya terbaik. Nanti tim kami akan memilih siapa penanya terbaik, gitu ya Mbak Rani ya. Tapi sebelum kita ke acara talk show-nya, gitu ya, kita mau memberitahukan tentang kita mau mengadakan apa? Kuis. Kita mau mengadakan kuis. Mbak Rani udah siap sama pertanyaannya belum ya? Oke, sudah dong. Sudah, oke. Ya. Caranya untuk ikutan kuisnya itu gampang banget. Pertama, kalau udah tahu jawabannya, raise hand, gitu ya. Ada juga di bagian bawah, fitur bagian bawah, coba dicek. Di situ ada kalau misalnya sudah tahu jawabannya, langsung cepetan. Nah, nanti akan dipilih sama Mas Fatur, tolong bantu saya Mas Fatur ya. Nanti setelah Mas Fatur pilih namanya siapa, operator akan menginvite ke suaranya untuk bisa menjawab, gitu ya. Mungkin Mbak Rani bisa mulai pertanyaannya. Ya, oke. Ini pertanyaannya sebetulnya mudah sekali nih, bisa dijawab sama semua partisipan. Kalau tadi nyimak presentasinya, hadiahnya berapa? Harus tahu hadiahnya berapa dari pertanyaan oh ini. iya. Tadi 500.000 itu adalah penanya terbaik yang nanti kita akan pilih di akhir acara. Lalu ada yang lain itu adalah kuisnya, kita hadiahnya 250.000 dulu kali ya, pemanasan. Ayo Mbak Rani silakan. Ya, jadi kalau tadi semuanya menyimak nih pasti akan tahu nih jawabannya pasti akan mudah sekali. Nih, pertanyaannya sebutkan ya nih. Sebutkan 5 fitur yang dapat diakses di aplikasi petani. Gitu. Oke, nah, yang bisa raise hand. Muhammad Ibnu Mukti. Oke, Pak Muhammad Ibnu Mukti. Pak Muhammad tolong di-invite Pak, suaranya. Tinggal dinonaktifkan mic-nya Pak Muhammad itu. Pak Muhammad, mic-nya masih di-mute Pak Muhammad. Bisa nggak Pak Muhammad? Ya, sudah Bu, sudah. Oke, sudah. Oke, Pak Muhammad silakan jawab Pak. Perkenalkan diri dulu ya Pak. Silakan. Betul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Mukti. Saya dari Lampung dan saya dari mana Pak? Maaf. Dari Lampung. Oh iya. Lanjutkan Pak. Ya, Ibu. Ya, apa Pak? Oh iya langsung. Sorry, Pak Muhammad sehari-hari pekerjaannya apa Pak Muhammad? Saya ini baru belajar di pertanian Bu, usia saya masih 26
20 tahun, 6 nggak apa-apa, tahun. bagus. Berarti Kita nih sekarang milenial masih nih, Bu. banyak Belajar. petani-petani yang muda yang akan membantu kita mendapatkan makanan setiap hari. Semangat Pak Muhammad. Oke, Silakan Pak silakan, Pak. Muhammad jawab ya. Ya, fitur yang di aplikasi petani ya Bu ya. Ya, Tadi 5 ya Pak. 5 ya, Pak. yang Suaranya hilang-hilang nih. pertama 2 Halo, Pak. Sepertinya kayaknya nggak stabil Ya. ya koneksinya Pak ya. Muhammad suaranya kayaknya kurang bagus. Bisa diulang? mitra petani, 3 4 forum, dan yang kelima Pak Muhammad suaranya putus-putus. Bisa ulang nggak ya? halo. Ya, coba ulang langsung aja Pak. Nggak usah ke Halo. 1, 2, langsung 1, 2, 3, 4, 5 apa aja. Halo. Oh, atau Mitra misalnya petani, di- manajemen lahan, navigasi, forum, artikel. Ya, betul, Pak Heri. Selamat. Hore, selamat untuk Pak Muhammad. Nanti Pak Muhammad akan dihubungi oleh Pak Fatur atau Mbak Devi untuk hadiahnya lebih lanjut ya. Jadi pastikan mendapatkan DM, kayaknya lewat DM ya Mas Fatur ya. Iya Bu, nanti saya kontak langsung. Iya, di kontak di DM-nya yang ada di Zoom juga, pastikan Pak Muhammad bisa membaca ya. Kalau ada DM-nya dilihat. Oke, lalu yang kedua nih kita akan mulai Bu. talk Ya, show-nya. terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak Muhammad. Kita akan mulai talk show-nya. Sebelum kita mulai, mungkin kita, Pak lagi bisa segera screen untuk keempat panelis, sorry. Oke, saat Bu Dewi Surta suaranya di mute itu. suaranya di mute, oke. Maaf saya lupa. Oke, pertama kita akan ada session talk show. Kita akan menghadirkan sebentar lagi 4 panelis. Ini memang tidak ada presentasi. Nanti panelis akan menjelaskan, ada beberapa pertanyaan dari kami gitu ya. Kalau memang sudah ada yang mulai mau bertanya, boleh silakan di bagian Q&A. Nanti bisa saya tanyakan sekalian. Nah, wah ini ada satu pertanyaan sebetulnya dari untuk Mbak Rani nih. Di fitur toko petani bisa menjual hasil panennya. Apakah berlaku untuk seluruh Indonesia? Dengan cara bagaimana? Dengan harga di setiap daerah yang beda. Nah, Mbak Rani mungkin masih bisa jawab. Ada juga yang tanya, ini rata-rata nanya tentang hasil panen ya. Ada juga tadi sebelumnya pertanyaan dari Pak Mulyanto Yanto. Pertanyaannya tentang bagaimana cara menjual hasil panen. Ibu Sri Muaini Nufayanti Utami juga menanyakan hampir mirip gitu ya. Apa sih syaratnya gitu pengajuan di mana petani ada yang ingin bergabung untuk menjual hasil pertaniannya? Ya. Oke. Iya, oke. Ini kayaknya ada 2 pertanyaan yang hampir mirip sama ya Bu Dewi ya. Oke, Pak ya. Mulyanto dan Bu Sri Muaini ya. Saya jawab dulu untuk yang Pak Mulyanto. Ini di fitur toko petani bisa menjual hasil panennya. Iya, bisa Pak gitu. Jadi apakah berlaku untuk seluruh Indonesia? Iya, pastinya bisa. Tetapi fitur di toko itu memang adalah bersifat jadi berbeda dengan marketplace seperti kayak Tokopedia gitu ya, itu berbeda. Jadi kalau misalkan Bapak punya hasil panen yang ingin dijual, itu tinggal nanti diposting di situ aja. Nanti
itu bisa dibeli, tapi memang pembeliannya itu nanti orang yang akan membeli akan kontak Bapak langsung melalui fitur chat seperti itu. Nah, kemudian dari Bu Sri Muaini ini ada pengajuan ya yang ingin bergabung untuk menjual hasil pertaniannya gitu. Syaratnya apa saja dan apa yang bisa hasil budidaya apa aja diterima yang dipasarkan. Ya, jadi Bu Sri Muaini sebetulnya kalau untuk syarat menjadi salah satu petani yang bergabung dengan kita atau menjadi salah satu suppliernya kita gitu ya, itu memang saat ini kita masih menyalurkan hasil panennya ini ke daerah Jabodetabek ataupun di Bandung gitu. Nah, mungkin nggak lama dalam waktu dekat ini kita akan coba ke daerah Garut gitu. Jadi sebetulnya untuk syaratnya itu adalah sebetulnya kembali lagi kepada kebutuhan marketnya kita nantinya. Jika nanti kita ada kebutuhan market tertentu yang biasanya memang lebih ke arah horti ya Bu ya, untuk yang kita jual sayur-sayuran gitu ya, ataupun beras. Nah itu nanti yang tim kita kalau misalkan nanti Ibu Sri Muaini sudah coba daftar melalui mitra petani, database masuk ke kami, nanti tim kita akan melakukan assessment. Nah, nanti kalau sesuai dengan kriteria kita, nanti kita akan kontak. Seperti itu. Semua orang bisa bergabung dengan Regopantes itu juga sama ya? Berarti kalau di toko petani, beda kalau sih sama Regopantes? Nah, berbeda. Jadi kalau orang yang ingin bergabung, di toko petani itu semuanya bisa bergabung di situ. Perbedaannya kalau Regopantes itu, kalau untuk di toko itu kan sebetulnya pembelinya adalah di dalam platform aplikasinya sendiri. Tapi kalau di Regopantes kita sudah punya akses sendiri, kita yang salurkan secara langsung ke industri. Gitu. Perbedaannya seperti itu. Oke. Ya. Kita tampaknya Mbak Reni sudah siap. Mungkin kita izin dulu Mbak Reni bahwa kita akan mulai acara talk show-nya dengan 3 narasumber lainnya, yaitu kita sebutkan ada Pak Rizali Ansar. Pak Rizali Ansar, apa kabar Pak Rizali? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rizali sendiri ini adalah seorang penyuluh pertanian, juga beliau adalah seorang YouTuber. Subscribernya sudah 120.000 dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu semua berpikir bahwa jadi YouTuber pertanian itu nggak ada pasarnya, kayaknya salah juga ya. Ini Pak Rizali belum 1 tahun udah 120.000 ya. Lalu di sebelah Pak Rizali ada Pak Mas Warsito Sejati ya. Ini dipanggilnya Pak Mas. Panggilnya Mas Warsito Sejati. Karena kenapa? Karena Mas Warsito Sejati ini terpilih sebagai Duta Milenial Pertanian dari Dinas Pertanian Garut. Jadi saya nggak boleh panggil Pak, karena masih jiwanya terlalu muda untuk dipanggil Pak. Jadi Pak Mas lagi deh. Mas Warsito Sejati ya. Apa kabar Mas Warsito? Alhamdulillah, baik Bu. Baik, alhamdulillah. Jangan panggil Ibu dong, panggilnya Mbak. Karena kita sama-sama muda aja. Alhamdulillah Mbak Dewi. Asik. Oke, lalu yang ketiga nih, ada yang paling ditunggu-tunggu mungkin Prof. Firdaus, Prof. Dr. Muhammad Firdaus. Nah itu sekolahnya berapa tahun Dok? Tapi kok kayaknya Prof kayaknya mukanya kayak masih anak SMA Prof. Ini kayak bisa aja nih Mbak Dewi nih. Apa? Baik, Mbak Dewi, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu semua peserta ya. Jadi apa kabar? Ya. Prof, kayaknya kebanyakan gaulnya sama mahasiswa ya, Prof, sama petani ya, Prof. Jadi mukanya tuh nggak kelihatan kayak profesor. Karena di bayangan saya tuh kalau profesor tuh botak gitu ya. Ini kok enggak, kok ganteng gitu kan? Gimana ya, masih muda lagi. Saya jadi agak-agak gimana gitu. Ya harus sering-sering ke lahan pertanian sama juga makan makanan yang sehat aja Mbak Dewi. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang lain mulai ya sering-sering ke sawah. Saya kalau ke sawah jadinya hitam Pak. Nggak jadi lebih mudah. Oke, kita mulai. Ada satu pertanyaan mungkin Pak Rizali ya bisa cerita dulu ceritanya kenapa sih kok bisa penyuluh pertanian kok nekat jadi YouTuber gitu ya. Bisa cerita tuh ya pengalamannya jadi YouTuber ya. Tes. Nah, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin cerita ini ya, ditanya cerita kenapa sih kok
memanfaatkan platform YouTube untuk penyuluhan pertanian. Jadi sebetulnya ini berawal sejak tahun 2020 kemarin kan kita semuanya lagi pandemi kan. Nah, di mana semua orang itu gak dibolehin buat kumpul-kumpul di mana-mana kan kayak gitu, termasuk ketika kita mau penyuluhan pertanian di kelompok tani kan otomatis kita ngumpulin orang tuh, dan itu juga nggak dibolehin. Pernah suatu ketika kami itu kumpul-kumpul di kelompok tani, nggak banyak sih, sekitar 8 atau 9 orang, tiba-tiba lewat Satpol PP katanya suruh bubar semuanya, katanya bubar semuanya, hanya bubar semuanya, nggak jadi penyuluhan. Nah, akhirnya kita mulai berpikir gimana sih caranya tetap bisa menyampaikan informasi penyuluhan, tetapi juga bisa menaati protokol kesehatan waktu itu. Nah, akhirnya kita memanfaatkan media namanya YouTube, kemudian segala macam penyuluhan kita mulai dari YouTube, dan alhamdulillah 10 subscriber pertama saya itu semuanya kelompok tani saya semua. Nah, kayak gitu. Dan karena kita ngerasa bahwa media penyuluhan itu yang namanya media atau media elektronik itu sebetulnya bukan cuma bisa menjangkau 1-2 orang, tetapi banyak sekali orang. Maka kenapa enggak sih kita bukan cuma penyuluhan kepada petani kita sendiri, tetapi kita juga bisa menyuluhkan kepada orang-orang di luar sana. Karena saya yakin kan dari beberapa penelitian juga, dari beberapa beberapa jurnal-jurnal juga ditemukan apa sih sebetulnya kebutuhan petani. Apakah petani itu butuh bibit? Ternyata enggak. Apakah petani itu butuh pupuk? Jawabannya mungkin iya, tetapi yang paling dibutuhkan petani itu adalah informasi serta pengetahuan untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Nah, seperti itu. Akhirnya kita juga berpikir gimana sih caranya supaya bisa menyuluh ke petani, bukan cuma petani saya, tetapi semua petani. Akhirnya kita mulai di sana. Awal-awalnya video pertama, 10 video pertama itu ancur-ancuran semuanya, berbahasa Banjar, orang-orang pada protes, nggak ngerti ini apa sih artinya katanya kan. Nah, melihat dari sana ternyata ada juga orang di luar dari Kalimantan Selatan yang ternyata mau mendengarkan dan mau mengikuti penyuluhan kita melalui media sosial tersebut. Akhirnya kita mulai berbenah, kita memperlancar bahasa Indonesia kita mengubah bahasa kita dengan sesederhana mungkin, dan bahasanya itu benar-benar mudah dimengerti. Akhirnya orang bisa mengikuti penyuluhan kita. Lambat laun kita bisa meraih 1.000 subscriber hanya dalam waktu 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan, alhamdulillah bukan cuma petani di sini, tetapi ada 1.000 subscriber dari berbagai penjuru Indonesia yang alhamdulillah ikut di channel kita. Nah, dan dari situ kita mulai lagi menggali apa sih sebetulnya mereka butuhkan, apa sih sebenarnya yang mereka itu perlukan dari sana. Oh, ternyata semua dimulai dari yang namanya pemupukan. Saya yakin bahkan mungkin ya 80% petani belum paham apa sih yang disebut dengan N, apa sih yang disebut dengan P, apa sih yang disebut dengan K, apa sih yang dimaksud dengan MG, kemudian apa yang dimaksud dengan S, sampai unsur hara makro sekunder serta mikro sekunder yang lainnya. Nah, akhirnya kita mulai memecah apa sih itu nitrogen, dijelaskan dalam satu video, kemudian pupuk-pupuk apa saja sih yang termasuk di dalam pupuk apa saja sih yang memiliki kandungan nitrogen tersebut. Kemudian kita mulai di video yang selanjutnya membahas tentang fosfor, detail satu video tentang fosfor aja, nggak bahas kemana-mana. Nah, dijelaskan bahwa di dalam fosfor itu kandungannya ini, dan pupuk-pupuk yang mengandung fosfor itu misalnya SP36, TSP, Vertipos, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke kalium, kemudian makrosekunder yang lainnya seperti magnesium, sampai detail di sana, dan ternyata orang jadi lebih paham. Kemudian kita mulai menggali lagi setelah pupuk, apa sih sebetulnya dibutuhkan para petani. Oh, ternyata para petani itu banyak banget yang belum tahu apa sih yang disebut dengan pengendalian hama terpadu. Makanya kita mulai membuka lagi nih topik yang selanjutnya tentang hama penyakit kayak gitu kan. Awal-awalnya kita nggak bahas sama sekali, sedetail apapun nggak, sedikit pun nggak bahas tentang hama penyakit. Fokus saja tentang tentang pemupukan dulu, ada sekitar 20 sampai 30 video. Fokus saja semuanya tentang pemupukan, hingga akhirnya pemupukan selesai kita lompat ke hama penyakit. Dan dari situ alhamdulillah masih banyak banget petani yang mulai mengerti tentang hama penyakit. Kita mulai jelaskan dulu apa sih itu hama, apa sih itu penyakit, kemudian tentang selama ini orang bilangnya ketika tanamanku terkena penyakit, orang tanya obatnya apa kayak gitu loh. Padahal sebetulnya obat pestisida itu bukan obat gitu. Nah, pestisida itu bukan obat. Pestisida itu adalah suatu zat yang kita gunakan untuk mencegah, mengendalikan serta membunuh hama dan penyakit atau sasaran dari tanaman kita.
Nah, jadi kita mulai jelaskan apa sih itu pestisida, kemudian kita mulai jelaskan dari bagian-bagian pestisida itu ada insektisida, ada fungisida, ada rodentisida, ada herbisida, fungisida, pokoknya semuanya yang sida-sida itu dijelaskan semuanya di sana. Detail satu persatu. Dan akhirnya orang katanya jadi makin suka kayak gitu loh. Nah, semua topik itu sebetulnya yang saya buat di dalam video itu adalah berdasarkan requestan dari semua teman-teman subscriber. Pak, tolong dong bahas ini lagi, Pak, tolong dong bahas ini lagi. Nih, sebentar lagi saya juga bakal bahas tentang bagaimana caranya bagaimana caranya kita tanam meskipun dalam kondisi kekurangan air menggunakan namanya mycorrhiza. Ini sebentar lagi sedang saya rancang videonya. Nah, jadi ternyata apa ya, pemanfaatan IC itu tuh begitu luar biasa dan saya bisa memperoleh 100.000 subscriber itu hanya dalam waktu 9 bulan. Nah, jadi hanya dalam waktu 9 bulan kita bisa meraih subscriber sebanyak 100.000 dan mengalahkan dari induk kita sendiri yaitu Kementerian Pertanian yang masih 110.000 subscriber. Jadi kita sudah 120 sekian ribu, Kementerian Pertanian baru 110.000. Nah, dari situ semua berawal dari keinginan kita untuk membantu petani. Namun di tengah perjalanannya saya juga ngerasa ada kendala nih. Yaitu apa? Kendala saya itu setiap kali ada video pasti banyak banget yang tanya. Contohnya, Pak, gimana sih caranya mengendalikan penyakit antraknosa misalnya? Pak, gimana sih caranya mengendalikan penyakit BLAS sampai BLAS orang-orangnya BLAS juga ada yang tanya kayak gitu kan. Pak, gimana sih caranya mengendalikan penyakit Rhizoctonia kayak gitu kan? Akhirnya kita balas satu persatu. Awalnya sih nggak jadi masalah waktu subscriber itu baru sekitar 1000-an. Tapi lambat laun sekitar ya naik 10.000, naik 20.000, naik sampai 100.000. Bayangin setiap hari saya harus mengalokasikan waktu saya sekitar 4 sampai 5 jam loh buat balesin komen-komen teman-teman semuanya. Nah, jadi dalam setiap hari saya bangun itu setiap hari itu bangun jam 4, meskipun nggak bulan puasa jam 4, itu jam 4 sampai setengah 6 saya balasin komen. Sebelum sholat subuh saya balasin komen, setelah selesai balasin komen 1,5 jam, saya sholat subuh, lanjut buat siap-siap kerja kayak gitu loh. Dan pulang kerja saya sebelum istirahat saya balasin komen lagi, mengalokasikan sekitar 1 jam buat balasin komen-komen. Itu di tengah hari. Dan sebelum tidur 1,5 jam lagi saya balasin komen lagi. Dan komen itu banyak banget dan setiap hari itu nggak kurang dari 400 sampai 500 pertanyaan saya jawab sendiri. Nah, mungkin awal-awalnya sih nggak jadi masalah kayak gitu loh, tapi lama-kelamaan hal itu mungkin jadi permasalahan sendiri bagi saya gitu loh. Kenapa? Karena saya sendiri dikeroyok sama 400 petani setiap harinya. Nah, kayak gitu kan akhirnya apa ya, mungkin saya bilang kesehatan saya agak menurun kayak gitu loh dalam beberapa bulan terakhir karena mungkin keporsir selain dari kerja juga, kemudian kita juga punya usaha yang lain juga, dan selain itu juga kita juga balasin komenan petani dan mengalokasikan waktu 4 sampai 5 jam. Dan saya rasa apa ya, kita perlu mitra, kita perlu sesuatu yang bisa membantu, terutama membantu bukan bantu saya ya sebetulnya, membantu para petani Indonesia untuk bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih. Dan mungkin ya dari keberadaan aplikasi petani ini yang terutama kan di dalamnya itu juga banyak banget para pakar ya di sana, yang sehingga para petani-petani itu bukan cuma dari saya gitu loh, dari YouTube saya juga ketika mau bertanya di aplikasi petani juga masih banyak pakar-pakar yang punya pengalaman-pengalaman yang lebih, punya apa ya semacam ilmu-ilmu seperti itu. Akhirnya ketika para petani di sini ingin mengetahui atau ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya, maka tinggal pakai aplikasi petani aja, dan insya Allah akan semakin kerjaan saya juga bisa lebih banyak untuk apa ya, lebih banyak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan yang lain juga apa namanya, kalau memang nggak kejawab sama saya, bisa di aplikasi apa ya, bisa ditanyakan juga di aplikasi petani. Dan saya juga salah satu pengguna dari aplikasi petani ini. Jadi kalau saya buka, kalau saya kesempatan saya bisa jawab juga di situ gitu loh. Oh, ya, Nah, okay. mungkin seperti itu dulu. Terima kasih Pak Rizali. Ini pemaparannya bagus banget ya. Jadi memang penyuluh pertanian sendiri memang juga harus kreatif terhadap kondisi di lapangan ya Pak. Betul. Jadi juga mungkin juga menjadi sebuah apa ya, apa sih namanya, inspirasi bagi penyuluh lapangan di seluruh Indonesia, karena jumlah penyuluh di lapangan berbanding dengan jumlah petaninya mungkin tidak bisa mencukupi penyuluhannya supaya lebih ke banyak tempat. Nah, salah satunya itu pemanfaatan ICT di dalam pertanian mungkin memang harus segera dikembangkan untuk menghilangkan atau mengurangi
permasalahan di bidang penyuluhan ini. Heeh, Oke, sebelum saya ke Pak Warsito, saya mau tanya ke Prof. Firdaus dulu nih, Prof. Prof. Firdaus, saat ini kan sebetulnya di dalam pertanian gitu ya, ada begitu banyak sekali sebetulnya teknologi ataupun misalnya teknologi baru atau pemasaran yang inovatif yang sebetulnya petani itu sebetulnya bukan dibilang belum punya wawasan ya, mungkin belum update. Mungkin Prof bisa ceritain tuh Prof tentang teknologi pertanian atau pemasaran yang inovatif apa aja sih yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh petani, atau mungkin misalnya program-program pemerintah atau donor atau apapun, mungkin Prof juga punya insight yang lebih baik ya tentang ini Prof. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua saya hormati, tadi saya sangat apresiasi sekali ya Pak Ketua Perpadi menghadiri acara ini, kemudian juga teman-teman dari Dinas, ya Bapeda, dan itu para petani ya, dan tadi juga banyak petani milenial yang tadi baru mulai turun ya menjadi petani dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Nah, pertama Mbak Dewi, tentu kalau kita bicara tentang teknologi pertanian ya tentu perspektifnya sangat luas ya, dari hulu sampai hilir ya. Jadi mulai dari penyediaan bibit atau benih ya yang unggul atau yang bermutu, kemudian juga bagaimana teknik budidaya itu bisa dilaksanakan sebaik mungkin, kemudian penanganan panen ya, pasca panen ya, di penggilingannya nih ada teman-teman Perpadi, sampai kemudian ke pemasarannya. Nah, tentunya khususnya kalau kita bicara hari ini untuk padi begitu ya, meskipun tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta, kenapa kok ngomongin padi, nggak ubi dan yang lainnya. Ya, pada kesempatan lain tentu kita bisa lebih fokus lagi pada komoditi yang lain, tapi pada hari ini kita coba lihat dulu kasus bagaimana pemanfaatan ICT untuk padi dulu ya. Jadi sebetulnya bisa juga untuk komoditi lain. Tadi Mbak Rani sudah menunjukkan kepada kita ada untuk cabai ya dan sebagainya ya. Tentu ini bisa dikembangkan semua. Nah, yang pertama Mbak Dewi, di Indonesia itu teknologi sudah banyak sekali baik dihasilkan oleh Kementerian Pertanian ya, kemudian didiseminasikan atau disampaikan informasinya lewat BPTP di daerah dan sebagainya. Kemudian dari perguruan tinggi ya, tidak hanya dari IPB, dari UGM ya, dari berbagai perguruan tinggi di daerah juga sama. Sebagai contoh misalnya kemarin Pak Jokowi ya baru mendatangi bagaimana benih IPB 3S ya yang dalam produksinya bisa mencapai, kalau gabah kering panennya bisa lebih dari 10 ton per hektar, kemudian kalau nanti gabah kering gilingnya bisa mencapai 8 ton, tetapi tentu semua begitu ya, baik varietas unggul itu terus dikembangkan karena masih ada tantangan-tantangan baru begitu ya. Tetapi varietas unggul yang sudah ada pun juga belum banyak disampaikan secara langsung dan diadopsi oleh petani kita. Kemudian teknik misalnya kalau untuk padi gitu ya, kita punya jajar Regowo, kita punya Haston gitu ya, sangat tergantung pada spesifik lokalnya. Jadi tidak harus bahwa semua daerah menyerap atau mengadopsi suatu teknik budidaya tertentu. Sangat tergantung pada ekosistemnya ya. Kalau misalnya lahannya sangat bagus, mungkin seri lebih tepat gitu ya, kemudian dan seterusnya. Nah, tadi ada Mas Didali dengan YouTube-nya, kemudian ada Mbak Rani tadi dengan AdVillages ya. Kebetulan saya menjadi advisor dalam program suatu project ya, EDB dengan Bappenas dan Mersicop Indonesia selama 3 tahun terakhir dengan AdVillages ya, juga dengan MSMB kita mencoba mendiseminasikan bagaimana teknologi ini bisa disampaikan kepada petani lewat pemanfaatan ICT. Jadi tadi Mbak Rani sudah bercerita begitu ya, jadi dalam berbagai fitur aplikasinya itu sudah termuat semua begitu ya. Nah ini kita contoh satu saja Mbak Dewi ya, tadi ada pertanyaan tentang Sundep, nanti mungkin Pak Warsito juga bisa merespon ya. Sebetulnya terkait dengan hama penggerek batang yang sangat ditakuti oleh petani ini, tadi saya lihat di chat ya, bagaimana sih pengendaliannya. Pemerintah atau Kementerian Pertanian ya, kemudian dinas ya, penyuluh, sebetulnya mereka sudah paham ya. Prinsip dalam pengendalian hama tadi seperti kata Mas Rijali itu pestisida bukan nomor 1 begitu ya. Kita punya pengendalian hama terpadu yang sebetulnya kalau memang diterapkan secara menyeluruh begitu ya, itu untuk Sundep itu
sebetulnya sangat ampuh gitu. Tadi kan ditanya nih yang ampuh seperti apa. Nah, informasi yang seperti ini bahwa misalnya jerami yang mengandung silika yang sangat baik begitu ya untuk bisa melawan hama penggerek batang. Kemudian tadi Mbak Rani cerita tentang pemupukan. Kalau misalnya tanamannya sehat, ya secara prinsip pasti dia akan lebih tahan terhadap OPP ya, organisme pengganggu tanaman. Itu informasi seperti ini, bagaimana bisa disampaikan dengan cara ya kalau sekarang kan petani pun akses pada smartphone ya, pada telepon ya dan sebagainya. Nah ini adalah salah satu upayanya Mbak Dewi. Kemudian terkait dengan program pemerintah pada saat ini tentu terus ya dikembangkan gitu ya. Kalau saya melihat ya bahwa tadi betul ya kita fokusnya tentu pada hari ini harusnya sih bukan pada padi atau jagung atau kedelai saja gitu ya. Semua komoditi yang bernilai ekonomi tinggi harusnya kita dorong begitu ya. Ada korporasi petani begitu ya. Kemudian pemerintah juga punya inisiatif sendiri dengan membangun food estate. Semuanya sebetulnya Mbak Dewi, message-nya atau pesannya itu adalah bagaimana supaya pertanian ini dipandang sebagai suatu enterprise, sebagai suatu bisnis. Jadi kalau petani tidak menguntungkan dalam berbudidaya, dalam menanam padi saja, maka pasti nggak akan berkelanjutan. Nggak akan ada yang mau jadi petani. Jadi prinsipnya bagaimana memang pertanian ini bisa menjadi suatu enterprise, jadi bisnis. Sehingga nanti generasi muda ya, petani milenial itu mau terjun. Usaha tani padi pun kalau misalnya memang cuma 5 ton, mungkin 1 hektar sebulan itu sekitar 2,5 juta. Tapi kalau dia sudah bisa bergerak ke 9 sampai 10 ton dengan benih unggul yang bagus, teknik budidaya yang sangat baik gitu ya, itu tidak kurang dari 7 sampai 8 juta per bulan per hektar. Sangat menjanjikan, promising sekali meskipun itu untuk padi ya. Mungkin dari saya sementara itu dulu Mbak Dewi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Prof. Firdaus. Nanti mungkin bisa bertanya-tanya semuanya ke 3 panelis ini, ke 3 narasumber. Tapi sebelumnya saya akan ke Mas Warsito nih. Mas Warsito, aku mau tanya tentang Mas Warsito ini kan terpilih sebagai duta milenial untuk pertanian dari Dinas Pertanian Garut, walaupun usianya masih muda banget. Nah, kolotnial Mbak Dewi. Apa? Kolotnial. Bisa gitu ya. Benar-benar. Kolot itu mungkin artinya bagus, benar-benar berusaha untuk padi dan apapun dilakukan. Nah, tapi ini Pak, aplikasi apa aja sih yang sudah dipakai dan bagaimana aplikasi tersebut membantu Pak Warsito bisa? Ya, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya. Selamat siang semuanya para panelis. Di era digital ini sebenarnya petani harus melek. Dengan era digital ini ya petani harus melek gitu. Apa sih digital itu sendiri dan apa sih manfaatnya gitu. Kalau kita tidak mengikuti zaman ya kita akan ketinggalan. Makanya saya biar usia tidak muda lagi tapi ya saya harus mencoba dan mencoba gitu. Dan referensi ICT itu banyak sekali. Ada dari aplikasi petani, ada dari Nilaiku Mikro, ada dari YouTube. Kita tuh banyak sekali gitu manfaatnya untuk diterapkan di pertanian gitu. Misalkan contoh di aplikasi petani itu sendiri di situ sudah lengkap sekali. Tadi yang sudah disampaikan sama Bu Rani tadi, ada forum, kita bisa berdiskusi. Seandainya hama tanaman kita kenapa nih tanaman kita bisa sharing di situ, kita bisa share foto di situ. Tapi sebenarnya kalau untuk hama, kalau menurut pengalaman pribadi saya, itu sebenarnya kalau kita mau benar-benar dari mulai pengolahan persemaian sampai pindah tanam, kita benar-benar fokus di situ, insya Allah jauh dari hama tanaman padi. Soalnya itu sangat penting sekali. Karena apa? Sebelum pindah tanam kita kasih namanya kalau pakai kimia itu puradan. Jadi untuk membuat kebal dan dia supaya tidak layu setelah 5 hari sebelum pindah tanam. Nah setelah itu kita bagaimana bisa tanah kita
bisa bagus. Ya, kita harus kan pakai teknologi pola tanam yang tadi Prof. Firdaus bilang pakai jajar legowo. Nah, jajar legowo itu kan bagus sekali gitu. Jadi kita menambah rumpun lebih banyak, kita tanah kena sinar matahari, mudah perawatan, itu pupuk juga bisa lebih irit dibanding tanam sistem obin atau tegel seperti itu, Mbak Dewi. Oke, Mas Warsito, pertanyaan nih, sebetulnya selama menanam padi, Mas Warsito itu sendiri untung nggak sih atau rugi terus? Nah, kebetulan, ya kebetulan saya tanah sendiri, saya nggak rugi. Justru saya sekarang memotivasi kepada anggota yang lain. Kebetulan saya juga pengurus kelompok tani juga, Mbak Dewi. Ya betul. Ketua Gapok Tani. Ya. Sari Tani Garut ya. Ketua Gapoktan Cinta Karya. Oh, Cinta Karya, oke salah. Kalau kelompok taninya Sari Tani, kebetulan saya dua-duanya pegang. Kalau Gapok Tani itu berarti gabungan dari seluruh gabungan dari kelompok-kelompok tani. Satu desa Cinta Karya itu ada 4 kelompok tani. Nah, itu ada yang namanya berdiri Gapoktan. Jadi Gapoktan itu menaungi kelompok tani. Penting nggak sih Pak Warsito petani itu bergabung di dalam kelompok tani atau Gapoktan? Itu semua pada mau, Mbak Dewi. Karena apa? Sekarang ini kebetulan saya sudah begitu lama menggeluti ICT. Sekarang ini saya dapat titik puncaknya, titik keberhasilan gitu. Berkat bimbingan Profesor Firdaus juga ini. Wah, Profesor Firdaus, mahasiswanya banyak banget nih, sampai ke petani-petani juga jadi mahasiswa nih ya, bukan hanya di... Karena di lokasi saya itu sekarang jadi penangkar, Bu. Dipercaya jadi penangkar, kita off-takernya sudah ada. Jadi petani itu tidak lagi resah mengenai hasil panen saya mau dijual kemana. Nah, kita sudah MOU sama yang namanya off-taker, itu dia sudah MOU sama kita, sudah ada perjanjian bahwa harga itu di atas rata-rata, kalau orang sini bilang bandar atau tengkulak yang biasa main itu, Bu, kita naik di atas 10% gitu. Oh, gitu. Seperti itu, Mbak Dewi. Ini masuk yang di dalam program closed loop atau bukan ya, Prof? Maksudnya itu yang sudah terbeli? Bukan, saya korporasi di padi itu. Oh, gitu. Oke. Itu kalau kita mau kreatif lagi, sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya saya juga dapat program yang namanya IP 400. Jadi 4 kali tanam, 4 kali panen dalam setahun, Mbak Dewi. Kalau kita gabungkan kolaborasi jadi penangkaran, itu akan hasilnya akan lebih meningkat lagi. 4 kali, biasanya cuma 2 kali ya Pak, biasanya? Kebetulan di saya itu kan irigasinya bagus, airnya 24 jam, tidak pernah kering, jadi setahun 3 kali, jadi tahun ini kita mau ditingkatkan jadi 4 kali dalam setahun. Oh begitu, oke. Ya. Prof. Firdaus ada tanggapan, Prof. Firdaus mungkin? Ya, sedikit saja. Jadi tadi ini kan testimoni dari pelakunya langsung ya. Ini ya, betul, sebetulnya kita yang belajar, Mbak. Kalau dari lapangan itu petani itu yang lebih pintar daripada kita yang perguruan tinggi. Karena mereka tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Nah, kita biasanya adalah memberikan semacam masukan begitu ya, terutama penguatan kelembagaan. Jadi memang ini kalau saya lihat di chat Mbak Dewi ya, banyak sekali teman-teman merespon Mbak Rani gitu ya. Animonya sangat tinggi. Kami itu kalau mau bergabung dengan FLG seperti apa begitu ya, sehingga nanti kami bisa dapat info-info terkait teknologi pertanian ini lebih cepat, memasarkan juga mungkin bisa dibantu. Ya ini memang persoalan kita ya. Jadi mendiseminasikan atau menyampaikan teknologi yang sudah sangat banyak begitu ya. Itu adalah pekerjaan yang memang harus kita lakukan. Tidak berarti bahwa selama ini kita tidak melakukan, Mbak Dewi. Cuma dengan kondisi teknologi atau dukungan teknologi yang ada sekarang, itu menjadi lebih efektif, menjadi lebih cepat. Tadi kata Pak Warsito, teman-teman bisa lo berbagi, ini lo contoh hama saya yang di padi, misalnya tadi disebut hama pegerek batang atau sundep gitu ya, misalnya kalau di Jawa ya. Jadi contohnya seperti apa, lalu pengendaliannya gimana, nanti mereka bisa berdiskusi. Nah,
dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu kita tidak bisa membayangkan ya pada saat interaksi semacam itu hanya mungkin sebulan sekali atau mungkin sebulan 2 bulan sekali pada saat dikumpulkan oleh penyuluh. Tetapi sekarang ini sangat penting untuk membantu proses penyuluhan pertanian itu, Mbak Dewi. Jadi tadi Pak Warsito menyampaikan juga titik kunci salah satunya misalnya bagaimana petani bisa dikawinkan dengan off-taker begitu ya. Termasuk untuk padi begitu ya. Jadi ini nanti mungkin Mbak Dewi bisa nanti pada saat sesi dengan audiens kita bisa minta pendapat teman-teman perpadi begitu ya. Tentu mereka juga punya program-program bagaimana tadi ya bisa dikawinkan atau bisa bagaimana produk pertanian ini jangan sampai pernah produk pertanian itu sebetulnya sulit atau tidak bisa dipasarkan. Harusnya kalau dari awal kita bisa setting, kita bisa rancang siapa off-takernya begitu ya, lalu apa yang akan ditanam, spesifikasinya seperti apa, tentu nanti pada saat panen petani tidak lagi menderita atau sedih karena produknya tidak bisa dijual atau harganya sangat jatuh. Kira-kira gitu Mbak Dewi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Firdaus. Tapi mungkin ada usul yang bagus ya. Saya mengundang ini DPP Perpadi. Siapa nih yang kita undang untuk memberikan tanggapan nih? Karena related tentang padi dan kebetulan alhamdulillah di antara partisipannya ada dari Perpadi yang memang mengurusi masalah pertanian padi ya. Ini yang di bagian kira-kira Pak siapa kalau Pak Sutarto masih ada, mungkin Pak Ketumnya langsung, meskipun ada teman-teman gitu. cabang. Pak Sutartonya masih ada? Kalau Pak Sutarto. Oh, Pak Sutartonya sudah meninggalkan. Mungkin Pak dari DPP Perpadi itu masih ada nggak ya? Iya, di Perpadi. Silakan teman-teman Perpadi kalau ada yang masih teman-teman Perpadi mungkin ada tanggapan nih mumpung lagi disaksikan oleh banyak petani yang lain. Pak, silakan Pak, sudah mute, ya pastikan tidak di mute. Atau Ibu? Baik, masih di mute tadi. Oh iya, gimana Pak? Perkenalkan dulu Pak, namanya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Sutarto. Tadi udah dikenalkan oleh Profesor Firdaus. Terima kasih. Dari tadi saya ngikutin. Kebetulan tadi keluar masuk dan mohon maaf saya sebentar lagi juga harus live karena jam 3 nanti kami rapat sendiri nih Pak Fir, Bu Dewi, rapat dengan rapat Rapimnas Perpadi. Baik. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak tadi. Tentunya ini sesuatu yang sangat baik untuk kita mencari solusi berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam pembangunan pangan. Kita tahu pembangunan pangan, siapa sih pelaku pangan ini? Kalau di hulu sebenarnya pelaku yang terbesar itu adalah petani-petani kecil. Petani kecil ini yang sering sangat sulit untuk mengakses, mulai dari akses lahannya, akses sarana, akses modal, kemudian akses pasar. Nah ini yang tentunya melalui program pemanfaatan ICT ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Jadi bukan hanya padi saja, tapi juga untuk pangan yang lain. Kebetulan saya 35 tahun ngurus pangan, jadi mungkin masih ada hal-hal yang saya bisa share di sini. Nah, permasalahan berikutnya di samping di tingkat hulu, tentunya siapa pelaku di hilir. Pelaku di hilir ini memang dapat dikatakan banyak. Kalau di lapangan itu mulai ada pengepul, ada penebas, ada kemudian ada yang sebagai perantara. Nah, kenapa ada itu? Karena memang pemerintah banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Untuk menyediakan kurs saja begitu sulitnya. Penyuluh pun sekarang sudah banyak yang pensiun. Kita tidak bisa menambah. Jadi
pemanfaatan teknologi ini akan menjadi hal yang sangat penting dan sekaligus menjadi satu mencari solusi tadi. Seperti Pak Warsito tadi ya, itu bisa memberikan jalan keluar. Ada persoalan hama misalnya. Jadi saling antara mereka ini bisa berkomunikasi, ini juga sangat baik. Nah, pelaku bisnis di pangan pun, khususnya padi, itu sebenarnya sebagian besar adalah pelaku bisnis kecil. Jadi penggilingan padi kecil itu yang ada di desa itu sebenarnya kecil-kecil itu. Meskipun seolah-olah karena uang yang beredar ratusan juta mungkin dianggap besar, padahal itu kecil sebenarnya. Karena volumenya saja yang besar. Nah, apa yang dihadapi, mereka juga menghadapi permasalahan-permasalahan mengakses modal yang sulit. Ini yang sedang kami perjuangkan. Mengakses pasar juga sulit. Ini juga yang sedang kami perjuangkan. Nah, hal-hal ini yang mungkin dengan melalui satu komunikasi seperti ini bisa menjadi salah satu penyelesaian yang baik. Nah, untuk itu sebenarnya kalau petani seperti petani-petani yang dikoordinasikan oleh Pak Warsito tadi bisa dibangun dengan baik, tentunya nanti ada satu kerjasama antara gabungan kelompok tani, antara kelompok tani dengan pelaku-pelaku bisnis yang sudah ada di lapangan itu, yang sudah ada di desa itu. Kadang-kadang kita bersemangat untuk pemerintah ini malahan kadang-kadang bersemangat ya sudah kelompok taninya dibangunkan penggilingan padi sendiri, dibangunkan pengering sendiri, tapi kadang-kadang lupa bahwa sering-sering itu malah tidak efektif. Tapi di lain pihak di desa itu sudah ada penggilingan padi yang sebenarnya harus direvitalisasi. Nah, itulah yang sedang kami perjuangkan. Jadi, kelembagaan petani ini memang betul-betul harus kuat, seperti yang Pak Warsito contohkan tadi, sehingga nanti kerjasama dengan penggilingan padi atau dengan distributor penyalur pupuk dan sebagainya. Nah, ini bisa disinergikan dengan baik, sehingga betul-betul semua terbangun dengan satu sistem yang baik, dan bahkan nantinya menuju kepada pasar. Nah, pasar tentunya harus kerjasama misalnya dengan BUMD yang ada, kemudian dengan Bulog kalau itu beras dan sebagainya. Nah, kemudian kalau itu produk-produk yang lain bisa langsung dengan pelaku-pelaku bisnis marketplace yang ada yang sudah ada. Jadi lagi-lagi apa yang dirintis oleh Pak Warsito ini adalah hal yang benar, harus kelompok taninya kuat, gabungan kelompok taninya kuat, kemudian baru memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Ini mungkin sebagai sedikit tambahan, dan lain kali kalau ada acara ini saya diundang, tetap saya akan berusaha untuk bisa hadir. Karena saya ini sudah terlanjur cinta terhadap pertanian ya. 35 tahun saya bekerja di pertanian, 5 tahun di Bulog, saya pikir sudah 40 tahun, dan sekarang sudah lebih dari 6 tahun sebagai Ketua Umum Perpadi, Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras. Tentunya ini menjadi hal yang penting. Terima kasih Pak Firdaus dan Bu Dewi dan Pak dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan live ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa undang Pak Sutarto ya untuk membahas tentang acara yang seperti ini ya. Penting sekali. Mungkin Pak Warsito nih, ada pertanyaan nih Pak Warsito ya. Khususnya untuk di daerah Garut, apakah ada asosiasi petani yang bergerak di bidang budidaya porang? Porang apa ya kira-kira ya? Menurut saya informasinya kurang banyak. Apa tuh Pak kira-kira, ada nggak ya Pak? Porang ada Bu, cuma saya di luar Bu, saya di padi gitu.
Oke, oke. Jadi Mungkin memang nanti ada. mungkin nanti saya kasih kontak personnya ke Bu Dewi, saya cari di KTNA-nya, Bu. Oh gitu, mungkin bisa ditulis ke Mas Fatur ya, biar Mas Fatur bisa bales di Q&A-nya, gitu ya. Bahwa ini bagus banget, memang alhamdulillah ada Bu Sri Muaini Novianti Utami yang mau bergabung dalam budidaya kelompok taninya supaya bisa maju bersama-sama teman-teman ya Bu ya. Oke, ini ada Pak Muhlisi nih, mungkin dijawabnya sama Prof atau sama Pak Warsito ya. Ada enggak padi umuran 2 bulan? 2 bulan tuh maksudnya langsung tanah, langsung panen gitu ya, 2 bulan ya? Gimana tuh? Prof atau... Kalau yang saya tahu itu ada yang paling cepat itu 70 sampai 75 itu 75 hari. Itu Trisakti, Mbak Dewi. Kalau yang umur 60 hari itu saya belum mendapatkan itu. Oh, atau Pak Rizali punya info tentang Mungkin Pak Rizali. Umur padinya 2 bulan? Kalau yang 2 bulan, kalau di sini sih hampir nggak pernah pakai itu ya. Di sini memang kebanyakan yang pakainya yang paling cepatnya 90 hari biasanya, jenis-jenis Mekongga misalnya. 90 hari ya. Jenis-jenis kayak gitu. Iya, seperti Inpari, seperti Situpagendit, seperti itu kayak. Oke, Prof, mungkin ada info yang teknologi baru banget gitu yang bisa 2 bulan mungkin? Nggak ada, Mbak, karena kan gini, Mbak, prinsipnya itu kan padi itu ada fase vegetatif ya. Jadi paling cepat tadi disampaikan Pak Warsito begitu ya. Nah, makanya kalau tadi Pak Warsito bicara misalnya IP 400, itu artinya Pak Warsito tuh nggak berhenti tuh nanam padi, nggak ada beranya sama sekali, ya kan? Ya. Jadi kalau kita tuh ada istilah bera, Mbak, di pertanian, supaya tanahnya itu istirahat sebentar gitu ya. Jadi sebetulnya kalau sampai hari ini pun hibrida pun kebanyakan 80-an hari ya, 80-an hari. Jadi standarnya itu paling cepat itu ya tadi 80-an hari, Mbak. Sampai 90-an hari itu udah paling cepat ya. Oke, jadi Pak Muhsin ya, memang harus sabar Pak, nanam padinya paling cepat cuma ada 3 bulan, apalagi harus nunggu lagi tanahnya supaya sehat baru bisa ditanam lagi. Begitu ya. Kita mau langsung aja nih ke bagian kuis. Para panelis saat ini sudah menyiapkan 1 pertanyaan masing-masing gitu ya. Mungkin bisa mulai dari Pak Rizali. Kita sama ya metodenya, bagi yang tahu jawabannya langsung diangkat tangan. Oke, Pak Rizali, silakan Pak Rizali. Nah, pastikan nyimak tadi Pak Rizali ngomong apa ya, jangan sampai nggak tahu jawabannya nih. Oke, silakan Pak Rizali. Baik, mungkin pertanyaan dari saya tuh sebetulnya sangat-sangat sederhana. Tadi kan juga mungkin ada yang tanya gimana caranya dapat subscriber cepat kayak gitu lah. Itu yang banyak. Ini mungkin pertanyaan ini sebetulnya udah saya jawab tadi ya. Udah jawab tadi di apa ya di pemaparan saya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah kepada yang lain, gimana sih cara saya supaya bisa dapat subscriber segitu banyak? Bahkan itu semuanya kalangan petani semua. Karena ini sebetulnya udah saya jawab tadi. Jadi bagi yang nyimak pasti tahu deh gimana caranya. Nah, jadi gimana caranya supaya dapat subscriber cepat gitu ya Pak? Iya betul. Karena tadi ada pertanyaan dan itu sudah saya paparkan tadi loh gimana caranya. Waduh, pertanyaannya agak susah nih karena saya punya YouTube nggak nyampe 100.000. Ayo mungkin silakan raise hand. Dari Oppo A53 Bu. Oppo A53. Oke, Oppo A53. Tunggu sebentar ya. Langsung dari RRT langsung tuh dari Cina yang jawab. Silakan Oppo A53. Perkenalkan namanya ya. Pak Oppo. Nah ini Pak Oppo atau Bu Oppo nih. A53, silakan. Belum di-unmute itu. Oh, masih di-mute. Tolong di-unmute, Pak. Biar kedengaran suaranya. Oke, sudah kedengaran tuh. Halo. Nah, oke. Halo. Silakan, Pak. Halo? Halo. Ya, halo, Pak. Silakan. Caranya ya kasih ini, Mbak. Kasih pencerahan yang ilmu-ilmu tentang pestisida, tentang bagaimana mencampur obat-obatan.
Dan setiap ada subscriber yang bertanya, dijawab. Pasti cepat subscribe-nya. Oh gitu, oke. Gimana Pak Rizali? Apakah Oke. Pak, tunggu ini belum perkenalkan namanya Pak siapa nih ya Pak? Mas Opo ini siapa ini? Pak Ini namanya ini dengan Bapak Anif. Ani? Anif. Hanif. Hanif. Hanif, Hanif. Dari mana Pak Hanif? Ya, halo. Ya Pak Hanif dari mana asalnya? Dari Demak. Oh dari Pak Demak, oke. Silakan Pak Rizali, benar nggak tuh jawabannya? Oke, jadi apa ya? Dapatnya 350.000 loh. Jadi jawabannya betul banget bahwa segala Oke. saya sebutkan tadi kan sebetulnya permasalahan utama petani itu mereka tuh bukan butuh sarana produksi enggak, tapi mereka butuh pengetahuan, butuh sesuatu yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, yaitu sebuah keilmuan, sebuah pengetahuan. Nah, permasalahannya saya bilang tadi bahwa petani itu kesulitan banget untuk mengakses pengetahuan itu. Dia nggak punya tempat bertanya, kemudian dia nggak punya tempat bertanya, kemudian informasi didapat juga agak sulit. Makanya ketika ada bertanya, kemudian saya coba menjawab. Ketika ada pertanyaan, saya jawab terus sebisa saya jawab terus. Itu gini loh, ketika orang tuh ngerasa puas, kalau kita layani dengan baik, orang itu ngerasa puas, orang itu bakal cerita lagi ke yang lain-lain. Dan bahkan ilmu psikologi mengatakan bahwa ketika orang itu puas, maka dia bakal cerita kepada minimal 3 orang kayak gitu lah. Wah, Jadi hebat ketika sekali ya. betul. Terima kasih. Nah, jadi oke. seperti itu. Pak Hanif berhasil dapat 350.000 rupiah. Ya. Nomor teleponnya tolong ditulis di chat, Pak, supaya Nomor apa, Pak? Nomor teleponnya Pak Hanif. Tahu nggak ada fitur Oke. chat? Fitur chat itu atau Mas Fatur bisa menghubungi nggak Mas Fatur? Atau di fitur Ya, chat sih? ini saya tulis, Mbak. Oke, Mas Fatur tolong monitor ya. Mantap. Oke, sekarang keren banget nih semua yang nanya langsung bisa jawab. Kayaknya semuanya nyimak. Jangan-jangan semuanya pada pegang catatan ya. Oke, sekarang pertanyaan dari Pak Warsito. Pak Warsito ada nggak Pak Warsito pertanyaan? Bisa siapkan satu pertanyaan Pak Warsito. Hadiahnya masih Ada Mbak Dewi. Kita tambahin deh. Jangan deh, samain aja 350.000 rupiah. Silakan bagi Pak siapa yang jadi? Silakan Pak Warsito pertanyaannya. Ya, sekarang ini kan lagi booming mengenai hama. Nah, sekarang itu kan ada burung hantu. Burung hantu pemakan tikus. Itu jenisnya apa? Dan kemampuan dia memakan tikus dalam semalam itu berapa ekor? Waduh, pertanyaannya susah banget Pak. Saya harus baca contek-contek nih. Ayo, mungkin yang lain lebih nyimak dari saya nih. Ayo silakan, siapa yang bisa jawab? Itu di Bu Mahani, Bu. Bu Mahani, oke, Bu Mahani akan diundang ya. Tunggu sebentar, Bu Mahani. Ya, Bu Mahani, silakan Bu Mahani. Bu Mahani? Ini dari Lombok nih, saya kenal nih sama Bu Mahani. Akhirnya ada perempuan juga yang bisa jawab. Wah. Saya jadi bahagia. Cuman hati-hati lah, dari Lombok itu kepedesan nanti kita. Tikus. Bu Mahani bisa ulang nggak? Suaranya putus-putus tadi. 4 ekor tikus dalam 1 malam. Terus apa lagi? Kayaknya pertanyaan tadi ada 2 Pak Warsito. Jenis burung hantu namanya apa jenisnya, Bu? Bisa apa ya? Terlalu sulit sepertinya Pak Warsito. Kalau enggak kayaknya setengah-setengah loh sama saya. Apa gitu sih? Oke. Berdasarkan kata tim katanya nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan buat Bu Mahani. Bu Mahani akan mendapatkan uang 350.000 rupiah. Pak siapa? Jenisnya Jenisnya apa? Tito Alba. Vito Alba. Oh, Vito Alba. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya dari Prof. Firdaus. Sekali lagi sorry Bu Mahani, nanti tolong akan ditulis nomor teleponnya di fitur chat ya, supaya bisa dihubungi oleh Mas Fatur.
Oke, sekarang Pak Prof. Firdaus, gimana Prof. Firdaus? Ada pertanyaan Prof. Firdaus? Dari materi saya ya tadi ya. Iya. Aduh, saya Oh. jadi deg-degan nih. Biasanya Aku paling udah sulit lulus nih. ujian. Ini paling sulit Nggak, nih nanti makanya dapat ini- A. Ujiannya mau saya. D atau E mungkin ya. Dan yang berhasil jawab hadiahnya dapat 400.000 nih. Ya, Jadi plus nilai ayo A. silakan. Ini gampang banget kok, 400.000 ya. Kalau 400.000 Harus susah ya, Prof? Yang susah ya, Prof. susah ya. Aduh, gini aja deh. Tadi, tapi ini 400.000 loh soalnya ya. Tadi Iya, ada makanya. unsur, jadi gini, tadi kan karena ada pertanyaan terkait sumber, ada unsur kimia yang sangat penting yang bisa diperoleh tidak harus dari zat-zat kimia yang seperti pestisida dan sebagainya kan ya, tapi itu bisa yang sifatnya itu dari tanaman itu sendiri gitu, yaitu jerami. Nah, nama unsur kimianya tadi apa? Tapi saya inginnya nama kimianya. Waduh. Mantap. Iya, tadi saya udah sebut di presentasi itu, tapi nama awamnya. Ya, jadi nama awam. Nah, saya pengennya nama unsur kimia yang benernya. Ayo silakan. Kalau saya bisa jawab nih, saya dapat nih kayaknya. Saya penasaran. Ayo resen. Ini ada itu. Tadi Dari Kang Nepi Purnama Alam. Wah, keren banget nih Kang Nepi. Kayaknya googling segera nih Pak Kang Nepi nih. Ayo silakan Kang Nepi. Kang Nepi. masih di mute. Masih di mute, Kang. Kang Nepi, Silika, sorry. Pak. Silik. Ya itu yang saya sebutin, tapi jangan yang itunya gitu loh. Nama kimianya. Pak, Oh, ingat. namanya susah banget, Prof. Hah? Susah ya pertanyaannya ya. Susah, Bentar, pengen. Prof. Nggak boleh gitu, Kan Prof. kalau tadi Bener. tadi saya sebut silika, ya udah deh saya ganti deh Mas Nevi, sorry ya karena belum menjawab ya, karena justru saya pengennya tadi silika saya sebut gitu. Ya udah, saya ganti aja deh. Tadi saya nyebut ya, benih dari IPB namanya 3S ya. Oke, siapa yang bisa menyebutkan satu saja keunggulan IPB 3S? Mungkin kita kasih kesempatan Kang Nepi lagi. Mungkin Kang Nepi bisa jawab karena pertanyaannya diubah. Ya, boleh kalau Mas Kang Nevi mau mencoba keunggulan utama dari IPB 3S. Ayo cepet. Ayo cepet, kita udah mau tutup nih. Masa 4.000-nya angus? Soalnya Siapa yang pilihnya? kalau Google pasti banyak keunggulannya, tapi saya pengen yang satu yang khas di IPB 3S. Ayo. Oke. Kang Nepi mau jawab atau enggak Kang Nepi? Masih di mute soalnya. Ada. Iya. Siapa? Ayo yang Kalau memang enggak kita ganti ke Pak Mulyanto Kita ganti, Yanto. oke. Pak Yang lain Mulyanto siapa? silakan. Ada yang Pak bisa Mulya. menjawab? Pak Mulyanto Yanto 02@gmail.com. Pak Mulyanto Ya, silakan. Yanto. Oke. Aduh, dapat ilmu, dapat THR katanya. Iya, lumayan nih udah dekat-dekat lebaran dapat 400.000. Terus udah gitu saya lupa, sebelum dijawab saya lupa memberitahukan bahwa 50 pendaftar pertama itu akan mendapatkan pulsa Rp25.000. Wah, keren banget nih. Jadi nanti akan diberikan oleh tim dari Edge Villages ya. Ya, silakan tadi Ayo, Pak Pak Mulyanto. Di unmute Pak Mulyanto. Pak Mulyanto di unmute dulu, Pak. Pak Mulyanto. Wah, kayaknya pertanyaan saya susah-susah. Jangan Iya nih, enggak ah. Prof, kayaknya jangan yang buat mahasiswa DST kan, Prof. Soalnya silika tadi kan bukan unsur kimia, silikon kan, Si, tapi kalau silika itu SiO2 gitu. Jadi ayo Pak Mulyanto, ini tadi gampang loh Pak Mulyanto, keunggulan Ayo Pak utama itu Mulyanto. Di unmute dulu, Pak. di unmute oleh host bisa nggak? Di unmute oleh host nggak bisa soalnya harus oleh peserta. Oh, Satu. waduh, Oke, nggak ulang boleh ya, Satu, Oppo kalimat 2, 3. Ngomong Kita cari yang orang lain. dia. Ada lagi nggak? nggak boleh yang sama. Tadi Oppo mau jawab lagi nih, Mas Oppo, Mas Adi. Nggak boleh double, nggak boleh double. Oh, Mas Oppo nggak Oke. boleh, Mas Oppo. Pak Soheh Maulid. Oppo.
Pak Soheh Maulid, Bu. Nah, Pak Soheh tuh orang Garut. Pak Soheh mau. Ya Pak Soheh, pasti bisa Pak Soheh. Dari Garut Ayo nih. Pak Soheh 400.000 Pak Soheh. Pasti bisa Pak Soheh. Iya Pak. Jangan digedein suaranya. Kelebihan Suaranya jangan digedein, Pak. Suara. Ya, oke. Silakan, Pak. ya. Ya, silakan Pak Soheh, ngomong aja langsung. Itu gabah kering untuk panen padi yang varietas IPB 3 itu mencapai 10 sampai 12,6 ton per hektar. Itu keunggulannya. Salah satunya, Pak. Aduh, gimana ya? Saya tanya sama Mbak Dewi aja deh nanti ya. Soalnya ini hasil akhirnya ya. Jadi kalau kita ngomongin padi gini aja deh. Saya tanya sama Pak Soheh nih. Pak Soheh, kalau Pak Soheh kan petani ya, pasti tahu dong. Kalau nanam padi itu tinggi rendahnya tadi bisa ada yang 6 ton, bisa 10 ton. Itu karena apanya Pak Soheh? Yang banyak apanya? Bulir, Pak. Nah, bulir apa malai? Saya tanya dulu, malai apa bulir yang lebih banyak? Lebih penting banyak bulir atau lebih banyak malai? Malai, Pak. Nah, oke, saya nggak tahu, nanti saya serahkan aja ke Mbak Dewi. Jadi keunggulannya IPB itu justru malainya itu ya bulirnya yang lebih banyak per malai begitu ya, bisa 300 sampai 360. Jadi dengan bulir per malai lebih banyak, maka dia hasilnya lebih sedikit. Anakannya jauh lebih sedikit dibanding. Iya, Pak. Nah, saya nggak tahu Mbak Dewi ya, apakah ini boleh dikasih hadiah apa enggak? Iya. Gitu ya. Soalnya kasihan saya 2 pertanyaan, saya susah-susah banget. Makasih Mbak Dewi, saya kembalikan ke Mbak Dewi aja. Oke, gimana nih dari tim Experience? Kita kasih hadiahnya atau kita cari bikin satu pertanyaan lagi dari Prof? Kayaknya karena tadi kan ada Kang Nepi sama Pak Soheh ya. Lebih baik kita bagi 2 aja gimana, Bu? Iya deh. Boleh Karena deh. sama-sama menjawab kan? Sama-sama menjawab. Oke, setuju. Oke, begitu. Ya. Alhamdulillah ya jawabannya. Semua happy yang penting ya. Yang penting semua happy. Iya. Oke. Betul. Makasih Jangan Mas lupa. Meladi. Untuk Pak Nevi sama Kang Soheh, masukkan nomor teleponnya ya di fitur chat nanti supaya bisa dihubungi oleh tim Villages. Kalau nggak dimasukin, nanti saya masukin nomor telepon saya deh, biar saya dapat hadiahnya. Oke, sekarang kita ada satu hadiah lagi nih yang paling besar, 500.000 rupiah, yaitu adalah penanya terbaik. Penanya terbaik siapa ya? Kira-kira Pak Fatur. Pak Fatur ini nggak kenal sama yang nanya-nanya kan ya? Nggak boleh ada kong kali kong loh. Iya Bu, insya Allah nggak ada kong kali kong. Jadi apa? Siapa penanya terbaiknya? Pertanyaannya apa? Silakan Mas Fatur. Iya Bu. Oh, lagi dilihat. Oke. Iya, sedang kita seleksi nih Bu. Oh, sedang kita seleksi. Oke, Mbak Reni sudah masuk juga nih. Sebentar ya. Oke, Mbak Rani. Siapa? Atau mungkin Mbak Rani yang akan memberitahukan nih siapa penanya terbaiknya? Kayaknya Mbak Rani Iya, masih ini. Oke. Silakan Mbak Rani. Hadiahnya 500.000 loh. Itu cuma nanya doang dapat 500.000. Saya aja harus kerja keras dapat segitu ya. Ini antara bapak atau ibu, namanya Tashi Mijazinur. Aduh, namanya susah nih. Pertanyaannya Izin bertanya, apa itu ICT di judul tema kita ini? Dan mengapa beras menjadi pilihan utama dan bukan alternatif? Kan ada gandum, ubi, kayu, ubi jalar, atau lainnya dalam kebutuhan kita untuk kebutuhan premium untuk ditanam. Terima kasih banyak. Ini oke. yang apa? Kayaknya
Selamat untuk Pak, tadi aduh saya namanya lupa, susah banget ya. Muhammad Hizazi Nur. Taksi Muhammad Hizazi Nur, oke. Iya. Ini kayaknya HZZ sangat suka pertanyaan orang-orang yang kritis ya. Atau mungkin ini salah satu cara supaya nanti kalau ngadain webinar lagi jangan tentang padi, tapi tentang gandum mungkin ya, atau Betul. yang lain, atau ubi kayu dan sebagainya. Oke, Ibu atau Akang ini tadi, Taksi M Hizazi Nur, tolong tinggalkan nomor telepon di chat. Oh, Prof, silakan. Orangnya masih ada nggak sih? Orangnya masih ada nggak sih? Oh iya, orangnya masih ada nggak? Orangnya masih ada nggak? Orangnya masih ada nggak? Kalau orangnya udah nggak ada, berarti harus dianulir, kita cari orang. Iya, kita cari pertanyaan lain ya. Oke. Ada Mas Taksi Hizazi Nur? Hijaz, kayaknya udah nggak ada ya. Adanya orangnya udah nggak ada. Waduh, sayang sekali 500.000-nya jadi lewat ini teh. Ayo siapa yang bisa pertanyaan yang lain? Mas Fatur dan Barani. Bentar, ini masih. Itulah yang namanya belum rezeki. Padahal udah hampir dapat ya Pak. Nah, ini. Ya. Oke. Silakan Mbak Rani. Ya, ini Pak Soheh Maulid. Tadi dia udah dapat kan? Oh, sudah dapat ya. Oke. Pak Mulyanto. Oke deh, Pak Mulyanto kalau begitu. Mulyanto dapat juga yang Pak Mulyanto. sudah. Mulyanto belum. Tadi. Oh, Pak Mulyanto belum. Belum ya? Oh, belum. Oke. Pak Mulyanto itu nggak jadi belum dapat ya, Pak Soheh. Pak Soheh hampir dapat 500.000 loh. Tapi harus itu namanya rezeki ya Pak Rizalia, dapatnya 200.000. Tapi ini Pak Mulyanto. Mulyanto, masih ada nggak Pak Mulyanto-nya? Masih Bu. Tolong tinggalkan nomor telepon ya di fitur chatnya. Terus nanti Pak Mulyanto, pertanyaannya gini nih, di fitur toko petani bisa menjual hasil panennya. Apakah berlaku untuk seluruh Indonesia dengan cara? Oh, bukan yang itu Bu. Hah? Yang ini. Pentingnya Indonesia untuk tidak krisis petani. Welcome pemuda petani milenial yang tak diinginkan seorang petani ialah ketika hasil panen harga tak sesuai harapan. Jika sudah panen raya, harga gabah bisa turun. Bagaimana solusi agar tetap stabil dan petani merasa tidak dikecewakan? Wow. Semoga Pak Mulyanto jadi nggak kecewa ya dengan hadiah yang sekarang minimal gitu ya. Oke, Pak Mulyanto kayaknya memang memberikan banyak pertanyaan ya supaya menang. Mungkin kita selesai dulu sampai di sini ya acaranya. Pak Mulyanto sudah tinggalkan nomor telepon belum? Mohon dicek, jangan sampai nanti hadiahnya hangus. Pak Mulyanto. Pak Mulyanto silakan tinggalkan pesan ya Pak. Silakan tinggalkan itu ya Pak ya, nomor ya di chat ya. Atau Mas Fatur berhasil menghubungi Pak Mulyanto? Sudah Bu, dari semua ini udah saya dapat kontaknya. Oh, oke. Jadi nggak perlu lagi ya, oke. Ya, sudah. Oke, kalau begitu. Soalnya saya khawatir nanti uangnya dikasih ke saya kan, jadi saya senang banget. Oke. Sekarang sekian, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir dan juga para peserta webinar atau ngobrol online kali ini. Mohon maaf sebelumnya karena di dalam webinar kita yang pertama ini mungkin ada begitu banyak kesalahan teknis ya. Semoga-moga di webinar selanjutnya kita bisa jadi lebih baik. Terima kasih semuanya sudah lewat dari jamnya. Semoga kita bisa segera bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam.